Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang diam-diam bergerak ke arahmu. Yang diam-diam bergerak ke arahmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar. @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita mau lihat dulu ya. Kalau buat sama-sama nggak usah baper-baper amat ya. Kita lihat dulu. Energi dari seseorang yang bergerak pelan-pelan dengan pasti ke arah kamu ya teman-teman. Ada energi watching you. Saat ini mungkin dia sedang memantau kamu dulu ya. Dia sedang memantau situasi, keadaan gitu ya. Apa sih yang sedang terjadi sama kamu, gimana sih kira-kira mood kamu dan sebagainya ya. Jadi dia sedang rajin-rajinnya untuk stalking kamu di sosial media kamu ya. Ataupun mungkin stalking kamu dengan cara menanyakan kamu ke orang-orang di sekitar kamu ya. Betul, sangat mungkin sekali. Oke. Left hanging. Orang ini adalah orang yang pernah mengghosting kamu atau menjauh dari kamu, membiarkan situasi menggantung dalam ketidakpastian atau ketidakjelasan ya. Jadi ada situasi yang nggak pasti nih di sini ya, antara memang maksudnya udahan atau gimana nih hubungan, karena tiba-tiba mungkin dia mendiamkan kamu, silent treatment kamu, nggak ada kabar dan sebagainya ya, tanpa penjelasan ya. Jadi mungkin menimbulkan kebingungan sebenarnya. Dan ini adalah energi yang membuat dia merasa bersalah, dan sangat mungkin dia merasa harus minta maaf sama kamu karena telah keluar dari situasi yang sedang lagi nggak menentu, tapi dia malah membingungkan ya, pergi tanpa penjelasan, pergi tanpa kata dan sebagainya. Gosip. Orang ini juga mungkin sekali banyak untuk membicarakan soal kamu, berdiskusi soal kamu ke circle-nya dia, mungkin ke teman-temannya dia, ke keluarganya dia, untuk menanyakan pendapat soal relationship dia dengan kamu atau bagaimana sosok kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ini adalah tipe yang cukup mementingkan apa sih kata-kata orang di luar. Jadi kan ada tipe yang peduli sama kata-kata orang, ada juga yang tipenya nggak peduli ya. Jadi dia tipe yang mungkin cukup ya banyak berusaha menerima masukan juga dari luar soal hubungan kalian. Lalu di sini ada situasi the other ya. Sangat mungkin banget orang ini juga pernah meninggalkan kamu begitu saja dalam situasi tidak menggantung, karena ternyata ada orang yang lain ya. The other person ya. Jadi sangat mungkin ada orang ketiga, ada orang kelima, orang ke-13, aku nggak tahu ya. Tapi intinya ada orang lain yang mungkin juga membuat dia memilih untuk pergi diam-diam ya. Ada yang mungkin kamu sudah tahu tentang hal tersebut, kamu mengkonfrontasi dia, atau justru kamu nggak tahu gitu ya, dan mungkin baru tahu di kemudian hari. Ada situasi differences. Dia melihat pada saat ini kamu itu menjadi sosok yang sangat berbeda ya dari yang sebelumnya. Mungkin sekali dia melihat banyak perubahan kamu ya. Perubahan yang mungkin saja ke arah jauh lebih positif ya. Mungkin kamu lebih banyak fokus sama diri kamu sendiri, kamu lebih banyak fokus buat pengembangan diri, kamu juga mungkin lebih banyak fokus untuk mengejar mimpi kamu, impian kamu. Sikap-sikap kamu dan tindakan kamu juga banyak berubah ya. Kalau yang Sora lihat, dia rasakan. Alone time. Dia ketika meninggalkan kamu ya, ada waktu yang dia ambil untuk sendirian. Ketika dia sendirian, di sanalah dia itu bisa benar-benar menilik dan berpikir tentang apa sih sebenarnya perasaan dia. Apa sih artinya kamu di dalam hidupnya dia. Jadi banyak energi perenungan ketika dia mengambil waktu untuk menarik diri sendirian, teman-teman ya. Ada work, karena ada yang menarik diri. Selain dia mau fokus tentang dirinya sendiri, mungkin untuk
introspeksi, bisa juga untuk banyak juga yang sibuk dengan pekerjaan ya, karena mungkin sedang membangun keuangan, sedang membangun karir agar bisa finansial atau secara ekonomi cukup stabil. Jadi banyak yang fokus ke arah pekerjaan, mengutamakan pekerjaan. Separation. Ternyata ada energi dia merasa ketika meninggalkan kamu begitu saja, ada energi dia merasa terjauhkan ya. Terjauhkan, ada rasa mungkin kekosongan, kehampaan ketika jauh dari kamu ya. Dan sekarang ya, ketika dia sudah lama jauh dari kamu, ada energi dorongan untuk dia rushing in gitu ya. Dia kayak pingin bisa segera kembali ke kamu ya, karena di sini mungkin ada kerinduan yang sangat kuat, ada juga mungkin rasa bersalah yang kuat, ada juga energi dia butuh banget sama kamu ya. Karena di sini ada karmic love. Sebenarnya sama kamu itu banyak sekali membawa pembelajaran untuk dia gitu ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, dia jadi belajar dewasa dengan hubungan dia dengan kamu ya. Banyak belajar value, mungkin ada di sana perkembangan spiritual, kesadaran, hal-hal yang dia belum kelar, value-value yang dia mau dan sebagainya ya. Jadi kamu kayak memantik untuk ini loh, kamu harus dewasa, ini loh yang hal yang belum kelar. Ada energi kompromis, dia juga sangat mungkin berharap bisa berkompromi gitu ya. Dengan hubungan kalian ada ketemu jalan tengah lagi untuk hubungan kalian yang saat ini mungkin dalam situasi yang dia sedang berpikir atau melihat ya, apakah kamu masih mau memberikan dia kesempatan atau enggak ya. Karena ada energi revealing, sepertinya akan ada hal-hal yang dia ungkapkan, ada hal-hal yang akan dia buka, dan ada hal-hal yang mungkin ingin dia sampaikan sama kamu yang selama ini mungkin belum dia sampaikan atau belum dia utarakan. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini teman-teman ya. Cross, orang ini itu punya banyak sekali beban-beban memang ya. Orang ini punya banyak beban, punya banyak tanggung jawab, orang dengan banyak masalah dan tekanan ya. Namun secara keyakinan dia juga mungkin punya nilai keyakinan yang cukup kuat. Orang ini LDR dari kamu ya. Mungkin sekali kalian beda kota, beda pulau, beda negara, apapun itu ya. Sehingga LDR ini banyak membawa kegalauan dan banyak membawa perasaan-perasaan. Orang ini tipe yang mungkin butuh sebenarnya dekat atau konteks secara langsung intens gitu ya. Ada child ya, bisa saja memang ya orang ini lebih muda dari kamu, baik secara pikiran ataupun secara usia ya. Dan ada energi stars. Orang ini punya banyak impian, banyak harapan ya. Dan orang ini juga mungkin saja kamu kenalan sama dia melalui sosial media atau masih dari networking kamu. Ada situasi whip. Orang ini itu memang seperti dicambuk sama keadaan. Kalau dia harus berusaha untuk mengejar mimpi-mimpinya ya. Pekerja keras ya. Dan kalau dia berdebat itu orangnya bisa cukup keras. Oke? Kenapa dia diem-diem pengen bergerak ke arah kamu? Kenapa diem-diem? Oke, kita coba lihat ya. Kenapa diem-diem? Slow down. Karena dia merasa dia itu masih butuh waktu. Dia memang dia memang tipe yang masih butuh waktu. Kedua, dia merasa bahwa dia tidak mau lagi terburu-buru ya. Dia tidak mau terburu-buru. Dia memang bukan tipe yang bisa cepat. Dia cenderung tipenya lambat dan lebih berhati-hati. Mungkin juga dia merasa supaya menghindari tekanan lagi ya. Jadi makanya dia nggak mau terburu-buru. Karena kalau terburu-buru tuh biasa lebih banyak tekanan dan sebagainya ya. Rex, kenapa dia diam-diam? Karena dia menyadari bahwa sekarang situasi dan keadaannya belum benar-benar aman. Satu, masih ada resiko apakah kamu masih mau terima dia kembali. Ya, itu kan juga dia belum tahu. Kedua, dia juga merasa keadaan dia mungkin belum benar-benar stabil gitu loh ya. Bisa nggak ya dia stabil gitu loh ya. Dan apakah masih ada kesempatan untuk hubungan ini diusahakan lagi. Makanya dia memilih untuk pelan-pelan. Secret admirer. Selama ini dia selalu punya perasaan sama kamu, termasuk kekaguman ya teman-teman. Jadi sangat mungkin sebenarnya dia adalah sangat mengagumi sosok kamu, walaupun mungkin tidak dia utarakan atau tidak dia sampaikan secara langsung teman-teman ya. Unrequited.
Dan dia cuma takut, yang dia khawatirkan adalah ada cinta yang tidak setara lagi, atau mungkin ada cinta yang tidak berbalas. Jadi yang di sini dia khawatirkan adalah mungkin kamu tidak bisa membalas cintanya sama seperti dia mencintai kamu, dalamnya seperti apa, ya. Dia ngerasa kayak mungkin gak ya perasaan cintanya masih sama setelah apa yang terjadi. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, dia menginginkan new beginning, dia menginginkan awal yang baru dalam relationship ini, ya. Mulai semua dari awal. Kenapa dia mau mulai lagi dari awal? Satu, dia merasa nggak tenang dengan situasi yang belum kelar, yang tadi Sora udah sebutin, ya. Ada situasi not finish, itu dia kayak ngerasa itu situasinya nggak menyenangkan, ngegantung, ya. Dan dia seperti nggak tenang, jadi dia pingin ngeberesin itu semua. Kedua, dia itu memang tipe yang player. Jadi mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang player, mungkin susah serius ke satu wanita atau satu pria gitu loh, ya. Jadi sangat mungkin banget kenapa dia berhati-hati, karena dia pun sendiri masih memproses dirinya gitu, ya. Detach. Dia berusaha sebenarnya untuk keluar dari perasaan dia sama kamu, tapi ya perasaannya dia sama kamu itu cukup terikat kuat, ya. Ada perasaan cukup terikat kuat antara kamu sama dia. Rejection. Dan dia sangat-sangat khawatir akan ada yang namanya penolakan, ya. Kamu mungkin tidak bisa menerima dia kembali gitu, ya. Jadi itu yang sangat-sangat dia khawatirkan sebenarnya, ya. Skeptis, ya. Tuh, dia nggak yakin kamu masih mau, dia nggak yakin kamu akan terima dia lagi, perasaannya masih sama dan sebagainya. Jadi ada energi tidak yakin atau energi pesimis, makanya dia memilih bergerak secara hati-hati. Aduh, bentar ya, nempel. Lalu di sini ada energi happiness. Dia sangat-sangat berharap untuk dia bisa bahagia lagi, ya. Jadi di sini ada energi kerinduan. Dia berharap bisa bahagia lagi, ya, bersama dengan kamu, karena kamu mungkin salah satu seseorang yang bisa buat dia merasa bahagia. Yang dia rasakan ke kamu. Dia ternyata masih punya perasaan yang sangat kuat ke kamu, meskipun dia memang mengalami sulit untuk berkomunikasi, ya. Mungkin kalian memang ada salah paham, ada sisi yang mungkin sama-sama keras. Dia juga mungkin tidak pandai dalam mengungkapkan perasaannya, ya. Dia orang yang sulit berekspresi, apalagi kan kalau LDR, ya, komunikasi bisa jadi gampang salah paham. Saat ini dia sangat rindu karena dia berharap kamu ada di dekat dia. I wish you were here. Kamu selalu ada di pikiran aku. You are always on my mind. Orang ini mikirin kamu terus, ya. Jadi mungkin tuh alasan dia kepingin banget untuk bergerak ke arah kamu. Dan dia merasa bersalah karena telah memperlakukan kamu dengan tidak baik, ya. Dengan tiba-tiba meninggalkan kamu, ghosting kamu, gak ada alasan gitu, ya. Aku baca terus pesan-pesan dari kamu, ya. Jadi dia orang yang baca terus chattingan-chattingan kalian. Dan sekarang dia sangat rindu untuk bisa bicara sama kamu. Selain itu, dia melihat secara konstan pertanda hal-hal, sinkronitas, pertanda simbolisme dan sebagainya. Ya, lagu lah, hal yang dia lihat lah, dia temui lah, dia baca lah, dia rasakan lah. Yang semuanya berhubungan atau terkoneksi tentang kamu, ya. Dan dia menyesali kalau dia selama ini mungkin banyak menyembunyikan, ya, kalau dia tidak mau terbuka padanya yang dia rasain. Kalau kamu melihat angel numbers, itu adalah dia yang berusaha untuk berkomunikasi sama kamu. Ada energi manifestasi angel number yang ingin dia sampaikan sama kamu. Sacrifice. Dia juga ingin datang, sangat mungkin karena selama ini pengorbanan kamu untuk dia sudah sangat besar sekali, ya. Kayak kamu banyak berkorban mungkin tenaga, waktu gitu loh, ya, biaya, keuangan dan sebagainya untuk bantu dia, teman-teman, ya. Dan ada energi twin flame, ya. Dia itu bergerak secara pelan-pelan ke kamu, selain memang masih membangun kesiapan diri. Di sini juga dia baru mulai menyadari energi api kembar yang ada di antara kalian. Energi saling mengisi, menyeimbangkan.
Ada seks ya, secara energi kontak fisik pun dia merasa sangat cocok sama kamu ya. Secara hasrat, secara fisik dan perasaan dia banyak merasakan kecocokan sama kamu. Ending, dia takut kalau hubungan ini harus berakhir dan ternyata kalian harus sudahan ya. Itu sebenarnya ada yang dia takutkan ya. Chaser, dia sangat mungkin ingin mengejar kamu kembali teman-teman ya. Jadi ini adalah energi seseorang yang ingin kejar kamu tapi dengan caranya dia, yaitu pelan-pelan. Dia nggak bisa terburu-buru ya. Kita akan sama-sama lagi, tapi mungkin kamu harus fokus dulu sama diri kamu. Dia juga perlahan-lahan memberikan kamu, mungkin kamu ada hal yang ingin kamu kejar, impian kamu ya. Aku akan segera kembali, jangan khawatir. Jadi ini adalah orang yang secara pasti akan bergerak ke arah kamu. Bukan secara pasti, ada potensi. Ya, nanti aku ditegur lagi masalah pembahasan. Katanya Kak seorang nggak ada yang pasti. Iya, potensi. Ya, aku akan segera kembali, jangan khawatir. Aku cinta kamu tanpa syarat ya. Dan kamu tidak harus berubah untuk aku. Jadi dia orang ini menyadari bahwa sebenarnya kamu tuh banyak terima dia apa adanya. Kenapa dia nggak terima kamu apa adanya? My heart aches for you. Dia itu kecarian kamu, hatinya menginginkan kamu ya. Yang akan terjadi selanjutnya, fatal event ini akan jadi satu poin yang sangat penting sekali ya teman-teman. Dia akan mengambil satu langkah penting di mana ya, ini adalah poin atau titik yang sangat penting ya, karena di sini ada satu kejadian yang meyakinkan dia ya, hal-hal yang sudah terjadi ini, dia pengen ketemu sama kamu, komunikasi sama kamu, karena di sini ada awakened love ya. Karena di sini dia baru mulai menyadari kalau dia itu memang sebenarnya sangat sayang sama kamu, sangat cinta sama kamu. Oke? Dan ada energi lust ya, secara energi passion atau energi hasrat, hawa nafsu baik secara fisik ataupun secara energi itu sangat kuat ya teman-teman ke kamu ya. Jadi dia sangat mungkin menginginkan kehadiran kamu, hanya dia bergeraknya pelan-pelan ya. Supaya apa? Tidak terlalu banyak pergesekan dan tidak dipaksakan ya kalau seorang lihat energinya. Masukan buat kamu. Nah, masukan buat kamu, ada energi ego ya. Jadi teman-teman menanggapi situasi ini memang tidak bisa dengan ego, karena sangat mungkin kalian tuh memang sebenarnya ada pergesekan ego ya teman-teman ya. Shattered, kamu mungkin banyak terluka ya, kecewa sama orang ini. Jadi kembali banyak hal yang mungkin kamu harus pertimbangkan dan pikirkan ya. Dan ada energi loneliness ya. Jadi jangan sampai kamu hanya mau menerima dia kembali hanya karena kamu nggak mau kehilangan, kamu takut kesepian gitu ya. Jadi benar-benar kamu pelajari dulu diri kamu sendiri ya. Dan memang nanti harus ada solusi tentang masalah jarak ini ya. Karena kalau soal lihat kamu mungkin saja kalian berdua tuh sebenarnya bukan tipe yang cocok untuk LDR. LDR itu nggak semua orang bisa ya. Memang itu situasi yang sangat-sangat butuh PR ya. Itu yang harus diselesaikan juga nantinya. Oke, ada restricted. Kamu tuh seperti kayak takut, ragu-ragu ya. Mau ngebuat hubungan ini jalan apa enggak, masih berhati-hati, itu sangat wajar karena mungkin masih ada trauma dan sebagainya ya. Makanya mungkin perlu ambil waktu untuk berpikir, lebih berhati-hati ya terhadap keputusan dan pertimbangan lain. Oke? Untuk teman-teman yang kepingin fokus untuk mencari finansial abundance, keberuntungan, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan, batunya dari Sunstone. Saat ini stok itu kurang dari 1 lusin ya. Sudah Sora booster dengan energi healing. Jadi kalau kamu beli batu di Sora Tarot, itu bukan cuma batunya tapi juga ada fungsinya ya. Ada fungsi energi di sana yang Sora masukin. Tapi bukan kodam, susuk ataupun peletan ya, ataupun jimatan, bukan. Ini benar-benar energi dari alam semesta yang membooster untuk membawa keberuntungan, manifestasi positif ya, dan sebagainya. Harganya 255.000, kamu boleh Google, namanya batunya Sunstone ya. Ikan adalah lambang dari rezeki. Kalau di Tokopedia 275.000 lebih mahal karena ada komisi Tokopedia yang lumayan. Kalau ini habis, aku tidak restock lagi. Ini kemarin restock karena ada sekalian orang lain yang request barang yang lain. Oke,
silakan dibeli ya. Ini sangat-sangat bagus banget. Semua kristal di Sora Talor itu collectible item, jadi beda fungsi, beda batu di apa yang sudah Sora jual selama ini. Terima kasih sudah boleh promo ya. Diborong teman-teman. Ini anggap aja merchandise ya, berguna buat kamu dan kenang-kenangan dari Sora. Kita akan coba lihat astrologi yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan video tarot melalui video seperti yang kamu tonton sekarang, dengan bisa dilihat kartunya seperti ini, kamu bisa nonton diulang-ulang juga kalau masih kurang paham atau masih ada yang belum tertangkap ya. Dan sangat mungkin banget untuk kamu yang susah janjian waktu karena mungkin sibuk, beda negara, beda kota dan sebagainya ya. Jadi kamu nggak usah janjian waktu, cukup nanti Sora kasih linknya, kamu bisa nonton, hanya kamu aja yang nonton. Oke? Atau kamu bisa juga untuk mau ketemu Sora yang berada di Jakarta dan sekitarnya ya. Dan juga yang mungkin mau online biasa juga boleh teman-teman ya. Dan yang ingin belajar baca tarot juga bisa ke Sora ya, ada kelas private untuk yang terpanggil. Dan yang pastinya sangat Sora sarankan untuk baca bazi. Seperti kemarin aku udah bahas di short ya, dimana Mbak Rembulan kita bisa akhirnya menikah tahun ini itu karena kedatangan bintang pasangannya ya, itu ada di momentumnya, makanya dia bisa potensinya kuat untuk menikah di tahun ini. Dan banyak faktor lain, dan itu tiap orang beda-beda, jadi perlu untuk konsultasi sendiri-sendiri karena orang kan beda-beda, beda tanggal lahir, beda jam lahir. Oke? Kita sekarang coba lihat zodiaknya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo, Aquarius, Pisces, Cancer, Pisces lagi, Sagittarius, dan apa ini? Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba alfabet yang terbuka ya. Main ke Instagram Sora teman-teman, di sana banyak hal yang Sora bahas ya, ada pembacaan, ada Sora sharing-sharing juga ya. Ini juga Sora bikin gelang ini belajar, ada dasar ilmunya, nggak sembarangan teman-teman ya. Jadi penting untuk kamu tahu history reader kamu siapa ya. Buat kamu tuh nggak harus ke Sora, tapi paling nggak kamu tuh tahu reader kamu siapa ya. Paling nggak dia tahu lah identitasnya dia tuh siapa. Karena sekarang hati-hati, banyak juga reader-reader tidak bertanggung jawab, malah melakukan penipuan. Ada ya, tapi nggak semua. Oke. WMWG FUGKZM RRUUIJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.